KBR Prime, podcast for curious mind. Aksi pun nggak harus dari jalan, bisa dari sofa ya. Hari ini tipe yang mana nih berarti Kang Soleh? Saya tim yang di medsos karena saya harus antar jemput anak. Tetap jadi ayah yang baik. Iya, bukan cuma presiden yang sayang anak, saya juga sayang anak. Bukan saya. Berarti Anda melawan rezim di depan gerbang sekolah anak mungkin bisa jadi. Ya saya mengerjakan tugas dulu sebagai ayah lah. Iya. Kalau saya ikutan nanti anak saya nggak ada yang jemput, kasihan anak saya. Ya, walaupun yang kita lawan sama-sama orang good parenting sih, walaupun bikin yang berantakan jadi negara. Hai Sapiners. Akhirnya ada suara yang kemarin-kemarin tidak terdengar sepertinya. Ya sempat melarikan diri ya melihat situasi kondisi negara ini gitu Ci. Melarikan dirimu. Iya. Kenapa sekarang baru kembali ketika negara semakin ambruk-ambruknya nih? Ya oleh karena itu momennya tepat. Jadi kan biasa orang lari itu ketika balik itu ketika udah damai. Ini baliknya pas di situasi lagi hiruk pikuk malah. Ya karena kita pengen menikmati juga kan segala panas semangat membaranya publik Indonesia. Kan FOMO anaknya. Iya, lu tuh kalau di film tuh ibaratnya lagi nonton film nih, terus habis itu pas konfliknya makin tinggi, nah lu balik tuh di situ. Iya. Dari kemarin ya orang-orang lagi aksi ya, rame banget juga di gedung DPR sampai berbagai kalangan turun. Tapi sebelum ke sana, kita mau ngasih dulu nih ada informasi yang menarik soal Indonesia di tengah kehebohannya ini. Indonesia ternyata punya satu prestasi nih Ki. Apa prestasi kita? Ternyata ada survei terbaru yang dilakukan Pew Research Center menemukan kalau Indonesia itu sebagai negara dengan posisi tertinggi negara paling religius dan paling taat beribadah. Wow, nice. Sedunia. Nice. Tapi emang beneran make sense banget sih negara Indonesia dengan betapa banyak masalahnya ya di korupsi, di kemanusiaan. Tapi di waktu yang bersamaan juga menjadi negara paling religius. Karena pemerintahnya lebih bisa menghadapi Jumatan daripada Kamisan. Iya lagi. Iya kan, makanya jadi kita tuh nuntut dan mintanya sama Allah. Berbagai keburukan yang terjadi sekarang, kita tidak putus asa untuk berdoa loh guys. Iya juga ya. Doa dulu aja, nanti usahanya gimana syukurlah. Itu belakangan gitu. Kan katanya berdoa saja tidak cukup ya kan. Betul. Harus ada upayanya. Nah, sekarang sudah dimulai kayaknya, semoga lah ya. Biasanya kan orang makin banyak cobaan tuh makin dekat sama Tuhan katanya gitu kan. Anyway, kamu lagi dengan Homo Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng gue Eki dan juga aku Aika. Oke. Sekarang sudah ada Badan Gizi Nasional. Wow, berarti kita itu harapannya selain sebagai negara yang paling religius, tapi juga negara yang paling bergizi begitu ya. Betul. Karena kita aja punya Badan Gizi Nasional sekarang. Iya, Kak. Sebenarnya ini juga Badan Gizi Nasional tujuannya juga buat harapan. Sama kayak beribadah tadi. Ini sebenarnya semua di Indonesia tentang harapan, Kak. Iya benar. Dan kita juga nggak boleh terlalu berekspektasi tinggi terhadap pembentukan Badan Gizi Nasional yang baru diselenggarakan ini oleh Bapak Jokowi sebelum ia cabut dari pekerjaan yang meninggalkan banyak PR ini. Ya dengan dia yang sudah banyak meninggalkan PR berarti bisa jadi Badan Gizi Nasional juga ya bakal sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan mungkin. Mending gitu dulu. Jadi kalau ternyata sesuai harapan kita surprise. Kita nggak terlalu kecewa gitu. Kalau beneran ternyata dia nggak berhasil malah kita nggak terlalu kecewa karena kita udah expect gitu. Tapi kan kalau jatuh-jatuhnya ini kan nih badan kan dibangun udah jelang di akhir masa jabatan ya bentar lagi nih kan. Kurang lebih 2 bulan gak sih gitu kan dari akhir masa jabatan Presiden Jokowi gitu. Dibikinlah sebelum yang kemarin ini muncul kan reshuffle lah, udah diganti-ganti tuh menterinya ya kan. Sekarang Badan Gizi Nasional muncul gitu. Ini berkaitan juga jadi bagian dari pelaksanaan si makan bergizi gratis itu loh, MBG gitu, yang bakal dilaksanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun 2025 gitu. Ya, semua hal harus dibikin dulu badannya untuk melaksanakan. Tapi nanti badannya pas lagi dibikin ini udah jadi masalah dulu nggak ya? Sakit-sakitan misal badannya di dalam udah ada yang menggemuk lah. Atau ada yang harusnya dapat tapi nggak kebagian lah. Iya, tapi gitu agak kan. lumayan aneh ya kalau semua Badan Gizi Nasional menggemuk gitu, kayak apa tuh yang terjadi di dalamnya? Terus mau bilang apa, menyehat gitu. Menggemuk tuh berarti mungkin ada hal-hal yang seharusnya dananya nggak segitu jadi besar banget gitu kan.
Ada yang mungkin menunya harusnya apa tapi diperkecil gitu. Tapi gemuknya cuma di kantong-kantong tertentu gitu ya. Staffnya atau apanya ya kita nggak tahu lah. Tapi udah sering kejadian kayak gitu Kak. Kita jadi kayak aduh itu duit pajak kita dipakai apa lagi nih sama orang joget-joget ini semua koalisi itu. Ya Allah. Ya, makanya nanti perumusan teknisnya seperti apapun kita juga nggak tahu kan. Intinya dibikin dulu aja badan-badan. Pokoknya di kita tuh zaman Jokowi banyak banget label-label lembaga gitu. Kita sampai bingung gitu. Kalau semua nanti urusan makan siang gratis udah ada nih Badan Gizi Nasional. Jadi kesana aja kalau ngeluh. Jadi kita tuh cuma buat dilempar-lempar pingpong doang aja. Bisa nggak sih kita sebagai masyarakat kalau BPJS nih misalnya kan kita bisa ngeluh nih, ini pelayanannya gini atau apa gitu. Kenapa sih yang penyakit ini misalnya belum dilayani BPJS? Kalau ini nanti komplainnya gimana ya? Misalnya ini yang di daerah ini sepertinya kentangnya kurang bagus gitu atau apa gitu maksudnya. Badan Gizi Nasional katanya karbo kita setiap porsi itu segini. Kemarin ditimbang ternyata nggak sampai nih gitu. Atau ada batunya nih, nasinya ada batunya nih gimana nih gitu. Bukan literally buat semua orang tapi ada sasaran pemenuhan gizi lah ibaratnya gitu kan. Jadi buat para siswa gitu, anak-anak gitu ya, anak-anak usia dini SD sampai ke pendidikan menengah gitu kan. Terus anak-anak balita sama ibu menyusui, ibu hamil, itulah yang jadi sasaran-sasarannya gitu. Tapi menurut gue ya kalau dengan adanya target yang ini tuh, ini kan kelompok-kelompok yang bisa dibilang rentan gitu kan, anak-anak dan ibu hamil menyusui gitu kan. Harapannya sih memang pemenuhan gizinya tuh bener-bener serius gitu loh Ki. Menunya nggak bisa sembarangan kan. Betul, makanya sebenarnya ke hal-hal yang ditujunya sangat-sangat rentak, kecuali kalau bapak-bapak kuli kan yang penafkah gitu. Yang jadi penting nasinya banyak. Nasinya gitu banyak kan. Itu oke lah ini. Karena bisa aja Kak, kayak hal-hal yang dari pemerintah tuh ya kemarin aja kan kita bansos. Berarti kan orang-orang ini bantuan buat ngasih gizi ke rakyat. Definisi mereka apa coba? Ngasih sarden 1 kaleng yang sama mie instan. Jangan lupa ada mie instannya. Iya benar. Betul. Biasanya gitu tuh. Pasti gitu. 1 paket. Sarden mie instan. Pokoknya hal-hal yang lo dapetin di warkop gitu. Jadi sebenarnya standar kesehatan warga tuh emang digambarkan dari warkop-warkop terdekat guys. Yang penting murah, bisa dibagi banyak. Jadi kayaknya jangan mikirin gizi. Nanti gizi itu cuman ini aja, cuman kata kayak pemberantasan di KPK. Itu cuman semua aja. Iya gitu. Kenapa nggak bikin satu modul aja gitu ya? Jadi nggak perlu bikin badannya. Habis itu udah itu dijadiin patokan seluruh Indonesia gitu disesuaikan Anda sama jadi ingat provinsinya. zaman-zaman dulu nggak sih? Kan sekarang tuh bilangnya apa namanya tuh gizi seimbang apa? Kalau dulu kan 4 sih 5 sempurna kan betul, ada bagian-bagiannya kan gak lo? Zaman-zamannya pena zamanku toh gitu kan. Pena zamanku ya. Kok dejavu ya? Iya, kok dejavu ya kita ya. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Daripada kita berlama-lama tentang gizi yang kita juga nggak tahu ya, masih ngawang-ngawang ini. Ini kita ada hal yang bentar lagi bakal pasti nih. Bukan pasti nih. Ini yang seharusnya jadi kepastian belakangan ini karena ini menjelang deadline dari pendaftaran pilkada Kak. Oh iya benar, pilkada kita kan bulan November nih ya. Tapi pendaftaran kandidatnya bakal mulai di September. Betul. Nah sekarang lagi ada hashtag kawal putusan MK yang kita tadi sudah bahas di awal. Betul. Iya, kawal putusan MK trending. Wah kemarin gila-gilaan banget ya. Akhirnya kita bisa mengembalikan jalur-jalur bersosial media kita yang hanya membahas tentang perselangkangan dan orang-orang tidak penting itu. Balik lagi bahas ke pemerintah. Saya sempat kecewa juga. Saya sempat bikin kontennya dan merasa menyesal. Makanya kemarin pas lagi rame terus gue oke. Terus habis itu langsung gue bikin konten lah bareng netizen gitu. Terus jadi rame lagi lah tentang putusan MK ini Kak. Betul. Baru kemarin nih dari hari Rabu ya, gue
udah ngelihat timelinenya orang-orang gitu. Baru kali ini gue ngelihat timeline itu warna biru semua. Seharian tuh Betul. biru, masih sampai hari Kamis biru. Dan tulisannya peringatan darurat gitu-gitu. Sampai yang agak heran ya, orang-orang yang dulunya melawan pemerintah bahkan sampai di penjara bikin lagu ya. Dia ngepost juga loh. Tapi captionnya bikin saya bertanya-tanya. Oh iya? Captionnya, emang ada apa ini? Saya bertanya-tanya kenapa semua orang ngepost tentang peringatan darurat. Emang mungkin gitu. kemarin tuh lagi ini. Dia ngepostnya kapan? Hari Rabu. Oh, mungkin tuh dia sempat tidur siang atau apa gitu loh sebelumnya. Oh, jadi tidur kayak siang, ketinggalan FOMO. Orang kan umur 50 tahun ke atas tuh kalau istirahat siang lah. Siang tuh harus tidur kayak anak kecil lagi. Oh iya bener. Malamnya dibangun mungkin masih sedikit-sedikit ngumpulin nyawa lah. Jadi langsung buka Twitter gitu. Iya, ini apa nih? Jadi captionnya harus husnuzon dulu lah. Siapa tahu emang nggak tahu kan. Tagar kawal putusan MK itu trending gitu. Jadi untuk Sapieners nih yang mungkin dikit ketinggalan, FYI ini muncul reminder aja nih ya. Jadi gara-gara kekhawatiran soal ya biasalah aksi manuver DPR sama pemerintah nih yang dianggap mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 soal syarat pencalonan kepala daerah gitu. Udah baik-baik lah MK buka peluang parpol yang nggak punya kursi di DPR kan buat ngajuin calon kepala daerah gitu. Terus ini tiba-tiba lah pengen digoncang sama si DPR. Iya, dengan legislatif biar kita jadi kalang kabut gitu ya. Pada saat itu Pak Jokowi juga tahun 2019 bilang bahwa putusan MK itu putusan yang final. Tapi kemarin dia bilang kita hormatilah tiap putusan lembaga masing-masing termasuk DPR. Kok bisa? Karena kan ada anakmu di situ kan, maksudnya karena anakmu akan menjadi bagian dari salah satu kontestasi politik ya kan. Kita udah bilang belak-belakan aja. Kita udah tahu kok maksudnya apa. Udah tahu. Iya. Apalagi sekarang orang lagi pada demo malah asik liburan ke Amerika, beli stroller 21 juta. Betul. Aduh, mas-mas camah itu ya udahlah. Tapi ini usaha untuk kita sadar bahwa tidak boleh lagi ada pemerintah yang benar-benar mengacak-acak reformasi. Tidak bisa lagi ya. Masa tiba-tiba nih kemarin yang kita tahu prolegnas dari kapan tahu, lama banget. Betul. Undang-undang draft yang bisa sampai PPRT yang berapa belas tahun itu nggak kelar-kelar. Masa yang beginian tiba-tiba langsung satset seminggu langsung direvisi. Terus sekarang masyarakat udah mulai gerah gitu ya, dan mulai Rabu udah muncul tuh peringatan darurat gitu kan, postingan-postingan gak hanya dari masyarakat sipil tapi juga public figure, banyak lah influencer, YouTuber semua udah pada sibuk mau posting bahkan sampai turun ke jalan kan hari Kamis gitu. Iya, kecuali Budi Ari. Dia bilang Indonesia sedang baik-baik saja. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Betul. Kan sendiri dia. Nah, dengan situasi demo yang seperti ini mungkin kita lebih baik ngobrol sama orang di lapangan nih. Betul. Nah, kita bakal ngobrol sama perwakilan mahasiswa Presiden BEM UNS Agung Luki Pradita. Nah, tapi kan gak hanya mahasiswa, aktivis, akademisi gitu ya yang pada ikut bersuara soal peringatan darurat nih. Tapi pas dari hari Rabu tuh para public figure, artis, YouTuber, influencer rame-rame posting konten peringatan darurat ya kan. Salah satunya yang ngeposting adalah ini nih, Kang Soleh Solihun nih. Demonya cuman zaman dulu, sekarang dia ikut kembali bersuara. Dan satu lagi juga sama influencer, teman lu nih Ki. Ya, ini teman gue sendiri dari Trion Netizen, dia juga stand up comedian yang sering ngomongin politik. Dia gak cuman ngomongin di kamera, sekarang dia turun ke bawah tuh. Waduh. Jadi kita pengen tahu apa yang dia lakukan. Ya kita langsung tanyakan saja mungkin ke Sandi Sukron kali ya. Kang Sol kan juga salah satu yang ikut posting peringatan darurat. Ya. Nah, apa Kang yang pengen disuarakan dari postingan itu sebenarnya? Sebenarnya belakangan kan udah gemes atau sama apa ya, kayak ini kok penguasa ini begini-begini amat ya. Cuma kan kayak merasa nggak berdaya. Terus ternyata kemarin rame postingan si peringatan darurat itu. Terus saya sadar ternyata masih banyak orang yang peduli sama negara ini. Masih banyak orang-orang yang beneran tulus mau memperbaiki. Ini kan orang-orang yang posting ini kan terlihatnya memang tidak ada kepentingan ya, memang benar-benar tulus. Makanya saya ikutan selain ingin nyebarin juga bahwa ada isu ini loh, negara kita nih makin mengkhawatirkan, biar ini aja akhirnya sedikit perasaan tenang ya bahwa di tengah segala macam ketidakberesan ini masih banyak orang yang peduli sama negara kita. Saya jadi pengen ngasih tahu bahwa kita ini nggak sendirian gitu. Jadi saya pesan
gimana gitu, bahwa banyak orang yang mungkin ngerasa kok begini amat sih sekarang, apa saya doang yang ngerasa atau yang lain jangan-jangan ngerasa nggak peduli lah. Saya juga senang ngelihat di Instagram banyak ini yang posting si peringatan darurat itu, merasa kita nggak sendirian nih, banyak orang di luar sana yang masih ada sedikit harapan lah, atau masih ada sedikit usaha untuk ya memperbaiki lah. Kang Sol ini kan termasuk yang dulu ngerasain gitu ya, jadi mahasiswa tahun 98 gitu. Ngerasa dejavu nggak sih Kang dengan situasi sekarang gitu, atau mungkin ngeliat ada bedanya mungkin gimana gitu? Sebetulnya bukan soal dejavunya kalau kita bicara konteks 98. Lebih ke ini, saya malah dulu mahasiswa bergerak tahun 98 mau menumbangkan Orde Baru, katanya biar hidup lebih baik. Terus Orde Reformasi itu menjadi sebuah harapan yang menjanjikan, tapi kok sekarang kondisinya menuju mengkhawatirkan ya. Jadi kayak lebih mikirnya ke dulu perjuangan mahasiswa buat apa kalau ujungnya begini-begini juga. Lebih ke ini kan kita dulu memperjuangkan supaya demokrasi lebih baik gitu, kehidupan bernegara lebih baiklah dibandingkan Orde Baru, tapi ternyata kok sekarang menuju ke Orde Baru lagi atau mirip-mirip Orde Baru. Jadi sebetulnya kemarin tuh kita beraksi itu sudah menumbangkan apa belum sih? Kita ke Agung dulu kali. Halo Kak, ini kita teman-teman sedang berada di lokasi aksi juga Kak. Ini di Solo Raya juga sedang ada aksi besar-besaran juga. Dan ini juga sedang berlangsung juga, aksinya lumayan besar juga, ada sekitar 1.000 massa lebih di Bundaran Geladak dan Balai Kota Surakarta Kak. Kita udah konsolidasi tadi malam gitu Kak. Kita mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Solo Raya, ada teman-teman pelajar, ada teman-teman mahasiswa, teman-teman Cipayung Plus, bahkan ada teman-teman masyarakat, dan bahkan ini pada pedagang-pedagang di pasar ikut turun. Ini barusan ada yang orasi dari tukang sayur di Pasar Gede, itu turut ikut serta dalam kita memperjuangkan mengenai keadaan demokrasi hari ini yang tidak baik-baik saja seperti itu Pak. Oke, dari orasi-orasi yang paling digaungkan nih, apa yang paling kedengaran ya yang sedang dibicarakan di sana? Hari ini kita memperjuangkan salah satunya adalah mengenai selamatkan demokrasi Indonesia, yang dimana hari ini keadaan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kemarin bagaimana balik dari DPR RI itu tidak sesuai dengan putusan MK, dan juga yang dimana ada 2 poin utama yang di-highlight di sini ya. Yang pertama mengenai dinasti politik Jokowi nantinya gitu. Jangan sampai juga nanti ke depannya hari ini mungkin salah satunya putusannya adalah yang dulu seharusnya calon wakil gubernur atau calon gubernur, bupati ataupun wali kota itu minimal adalah 30 tahun saat penetapan, namun hari ini diganti saat pelantikan, yang dimana seharusnya Kaisang itu umurnya 30 tahun saat tanggal 25 November, namun waktu penetapan 22 September itu seharusnya belum bisa, tapi diganti di pelantikan yang dimana 1 Januari 2025, sehingga itu bisa melanggengkan kekuasaan dari dinasti Jokowi. Yang kedua adalah mengenai bagaimana mereka mengacak-ngacak demokrasi di Indonesia itu sendiri, yang dimana kita tahu bahwasanya hari ini lebih dari 150 daerah di Indonesia itu calon lawannya adalah kota kosong ketika nanti putusan mengenai MK itu digugat oleh DPR dan juga MA itu sendiri. Tentu hal ini sebagai demokrasi itu tidak baik-baik saja, maka dari itu kita memperjuangkan bagaimana nanti pilkada agar bisa kita mendapatkan calon-calon pemimpin sebaik-baiknya untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia di masing-masing daerahnya. Kita ke Sandi nih. Halo Kak Ika. Kayak gimana nih di sono situasinya yang kayaknya di Bandung gitu ya? Karena menurutku kalau bersuara di sosmed aja nggak didengar, ya sekali-kali lah bikin gebrakan. Kayak emang udah capek banget Kak kalau di sosial media tuh nggak pernah ada respon apapun kan. Makanya aku kepikiran sama teman-teman kreator lain juga buat yuk kita langsung turun biar kita bisa tahu juga rasanya seperti apa gitu memperjuangkan hak itu. Oke, Mas Andi, saya selaku ketum. Nah, gimana tensi di sana? Sejauh ini masih dalam keadaan aman atau gimana? Terus apa yang paling menarik yang mencolok di situasi yang lu lihat sekarang? Sejauh ini masih kondusif walaupun udah ada bakar-bakaran spanduk nih, spanduk-spanduk baliho-baliho para calon-calon gubernur dan lain-lain pada dirobek sama teman-teman mahasiswa. Bahkan baru aja tadi anak-anak dari mahasiswa ITB bergabung juga setelah Unisba dan UPI. Jadi semakin rame nih, kayak semakin sore semakin banyak nih yang datang nih. Oke, berarti konfirmasi nih lokasinya sekarang Sandi
di Kondisinya di depan gedung apa sebelumnya? Oh, ini di Gedung Sate, di Masjid Gedung Sate. Oh, di Gedung Sate. Makanya emang ada bakar-bakar ya, wajar. Res sate gitu ya. Ada sate. Enggak, karena emang lagi ada demo bakar ban tentunya. Terus oke, kita mungkin balik lagi ke Kang Soleh kali ya. Kang Soleh, iya ini kan akhirnya ada pergerakan besar-besaran yang ada di sosmed gitu. Terus habis itu besoknya langsung jadi aksi massa gitu yang cukup ramai, bahkan komika-komika pun turun kan ke jalan gitu. Nah, menurut Kang Soleh nih, efektif gak sih sebenarnya pergerakan melalui sosial media ini? Ya efektif dong. Apa kalau zaman dulu kan zaman 98 belum ada sosmed ya, makanya apa gerakannya tuh lama, pelan-pelan nggak langsung bisa. Ini buktinya dalam satu hari gerakan tiba-tiba besok bisa aksi. Kalau zaman sekarang menurut saya tanpa adanya sosmed, orang-orang yang awam nggak mungkin tahu. Kalau zaman dulu kan cuma mahasiswa, mahasiswa pun banyak yang yang lebih ngerti kan, yang aktivis-aktivis. Kalau mahasiswa yang hedon itu kadang nggak terlalu paham ini gerakannya mau memperjuangkan apa, terus mau gimana. Nah, sekarang kan dengan adanya sosmed justru menurut saya lebih efektif karena menjangkau segala kalangan dalam waktu yang bersamaan. Orang-orang yang tadinya nggak ngerti apa sih ini biru-biru kan bisa nyari tahu atau bisa baca di ininya. Justru menurut saya efektif. Dan sosmed itu justru menurut saya zaman sekarang ini salah satu aksi itu selain ya turun ke jalan itu adalah dengan media sosial, karena ya sekarang kan ada istilah no viral no justice. Setidaknya sekarang penguasa tuh bisa dibikin gentar begitu ada keramaian di media sosial, apalagi sampai viral terus semua orang membicarakan. Jadi ngerasa ternyata kita diperhatiin nih gitu. Menurut saya gitu kan cara paling mudah sebetulnya kan. Kalau di jalan kadang-kadang mungkin yang di demo juga orang yang ada di lokasi pergi, tapi kalau di medsos kan tidak bisa menghindari, semua ada. Ya saya merasakan maksudnya banyak orang-orang yang ya banyak kejadian yang karena viral terus tiba-tiba jadi berubah kan, kebijakan publik yang tadinya tidak menguntungkan publik tiba-tiba begitu viral dianulir. Ya menurut saya zaman sekarang ya namanya zaman medsos cukup efektif ya, walaupun tentu saja dengan turun ke jalan menambah efektivitas itu ya, bahwa beneran loh ternyata bukan cuma ramai di medsos, ini ternyata beneran ada loh orangnya nih di dunia nyata, orang-orang ini pada turun ke jalan. Tapi ya untuk mereka yang mungkin keterbatasan waktu atau ya tidak semuanya ya berani turun ke jalan, merasa was-was atau ya tidak ada energi untuk turun ke jalan, aktivitas di media sosial itu saya rasa cukup efektif dan relatif lebih mudah dikerjakan oleh semua orang. Asal punya kuota dan punya akun medsos bisa ikut, minimal menyebarkan aja informasi bahwa ada ketidakberesan ini. Berarti aksi pun nggak harus dari jalan, bisa dari sofa ya. Hari ini tipe yang mana nih berarti Kang Soleh? Saya tim yang di medsos karena saya harus antar jemput anak. Tetap jadi ayah yang baik. Iya, bukan cuma presiden yang sayang anak, saya juga sayang anak. Bukannya saya. Berarti Anda melawan rezim di depan gerbang sekolah anak mungkin bisa jadi. Ya saya ini mengerjakan tugas dulu sebagai ayah lah. Kalau saya ikutan nanti anak saya nggak ada yang jemput, kasihan anak saya. Betul bagus ya. Walaupun yang kita lawan sama-sama orang yang good parenting sih, walaupun bikin yang berantakan jadi negara. Ke Agung ini kalau misalnya nih aksi demo pun nggak didengar juga nih ya sama elit negara. Apa rencana teman-teman mahasiswa? Untuk rencana dari teman-teman semuanya, tentu kita akan terus mengawal dan akan tetap terus berjuang ya sampai bagaimana keadaan negara ini membaik gitu. Kita tahu bahwasanya pada zaman dulu juga gitu, siklus 20 tahunan ketika tahun 08 Budi Utomo, teman-teman mahasiswa dulu, teman-teman pemuda dulu berkumpul juga. Masa depan kita ada di teman bangsa ini, ada di teman-teman pemuda. Maka dari ini kita akan terus berjuang untuk kita bisa mendobrak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan atau kesejahteraan masyarakat Indonesia, Kak. Apa menurut Agung nih kira-kira yang masih bisa dilakukan sama kita-kita nih masyarakat gitu untuk turut aktif lah mengawal putusan MK ini supaya benar-benar suara publik nih yang didengar ya, bukan suaranya si para elit politik. Tentu kita tahu ya, kemarin sempat ramai juga soal postingan Garuda Biru itu sendiri ya, mengenai peringatan itu sendiri, yang dimana mungkin banyak juga influencer, banyak artis, banyak mahasiswa, banyak tokoh-tokoh masyarakat mulai tergerak, dan hari ini pun seluruh daerah di Indonesia sedang aksi besar-besaran, dan dampaknya adalah di pagi hari tadi gitu, teman-teman atau dari DPR RI itu tidak jadi memutuskan atau ditunda mengenai rapat paripurnanya. Maka dari itu udah menjadi bergening, padahal dari masyarakat Indonesia belum benar-benar turun ke jalan, baru mereka
aksi di media sosial bahkan, namun udah ditakutin seperti itu. Dari adanya aksi ini kita membuat bergaining kita sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia itu lebih besar lagi di mata masyarakat agar tidak mudah nantinya tidak didengarkan dari masyarakat Indonesia ketika berpendapat maupun bersuara, Kak. Lanjut ke Sandi Sukron, concern dulu pribadi terhadap situasi Indonesia saat ini gimana nih selaku influencer yang tiap saat selalu bahas-bahas politik di sosmed, dan apa nih harapannya terkait hal tersebut? Sejujurnya aku cukup sedih ya dengan kondisi saat ini gitu, karena perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan berpuluh-puluh tahun gitu, aturan-aturan yang dibuat yang tadinya untuk rakyat sebagaimana negeri ini demokrasi itu bisa diotak-atik sedemikian rupa gitu, bahkan dalam kurun waktu yang cukup singkat gitu, hanya 24 jam dari keputusan MK kemarin gitu. Cukup sedih dan berharap minimal anak muda tuh kalau misalnya tidak berani bersuara, aware lah dengan kondisi saat ini. Jangan apatis mentang-mentang dirinya tidak langsung merasakan dampak dari yang terjadi saat ini gitu. Harusnya bisa sedikit berpikir lebih ke depan. Karena bisa jadi yang merasakan dampaknya itu bukan kita saat ini gitu, tapi generasi berikutnya. Itu sih yang aku harapin dari anak-anak muda saat ini. Ya, walaupun anak mudanya sedang melawan anak muda dari keluarga tertentu ya. Iya. Nah, lanjut ke Kang Sol. Ini sebenarnya hari yang paling menyenangkan tapi paling agak gloomy karena baru pertama kali sebagai seorang komika juga ada 2 orang komika yang saya wawancara dan ngomongin hal yang serius gitu. Berarti Indonesia yang lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya ini yang berarti. Buat Kang Sol nih, dengan situasi Indonesia yang sedang seperti ini nih, apa harapannya dan gambaran dari Kang Soleh buat kedepannya lah? Harapan saya mah ya tentu saja lebih Indonesia jadi lebih baik, dan orang-orang yang masih percaya Indonesia akan jadi lebih baik tetap menaruh kepercayaan. Sejujurnya saya termasuk salah satu orang yang kadang-kadang suka pesimis. Ini mah kayaknya udah nggak bisa diselamatkan negara ini mah. Sama Kang. Soalnya kan ini kok kayak makin kesini kayak makin suka-suka aja ya penguasa tuh, makin ngawur, kayak makin ngerasa menganggap kita tuh bodoh gitu kayak. Harapan saya mah ya orang-orang yang masih percaya Indonesia akan jadi lebih baik ya masih menaruh optimisme ya. Jadi minimal orang-orang seperti saya yang udah hampir pesimis ini melihat masih ada yang mau berjuang. Jadi minimal memberi inspirasi. Saya percaya masih ada orang-orang yang beneran baik di pemerintahan yang memang tulus ya. Walaupun sekarang kan kelihatannya kebanyakan sih kayak orang-orang yang mementingkan golongannya sendiri ya. Tapi saya percaya adalah segelintir orang di sana yang di kursi pemerintahan yang memang niatnya tulus, pengen berbuat sesuatu, pengen menjadikan Indonesia lebih baik. Ya saya harap orang-orang baik yang di sana tetap bertahan dan tetap menjadi orang-orang baik dan tidak terbawa arus. Pemerintah ya ingat loh, ada penguasa hidup di dunia ini cuma sementara, nanti daripada ditanya di alam kubur, jabatan, duit nggak akan dibawa, mati. Mau berkuasa, mau punya uang berjuta-juta, mau punya perusahaan, mau menjabat berapa lama juga nggak ada gunanya, udah dikubur pakai kain kapan doang, diturupin pakai papan. Ingat nggak sih itu? Hei kalian, yang di sana, ingat jabatan kalian tuh cuma amanah. Jadi hari yang sangat-sangat mix hari ini ya. Ya mix banget gitu. Komedian udah pada serius tapi politikus pada lucu. Sangat-sangat berbanding terbalik begitu. Iya. Sebenarnya kita selalu berharap FOMO Sapiens tuh selalu ada topik yang seru. Ya, ini adalah kesempatan buat kita selalu terus bersuara dan mengecek seberapa banyak orang yang peduli. Dan kita harus berterima kasih pada Bapak Jokowi karena dia yang akhirnya menyatukan kita yang tadinya ngepecah belah kita. Akhirnya dengan berbagai keputusan-keputusan pemerintah, kita lumayan bisa saling bersatu karena pemerintah takut kalau kita makin banyak. Jadikan obrolan kenegaraan ini dalam berbagai bentuk di tongkrongan kalian. Kalian dengerin podcast kita, kalian ngobrol sama ortu kalian, apapun itu, jangan berhenti di headset kalian. Terus dengerin FOMO Sapiens tentunya, karena itu adalah jalan pintas untuk peristiwa di sekitar kamu. Betul sekali. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Bye-bye. Bye.